Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Ahmad Nurul Huda, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Surusunda 02 Karangpucung. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri karena saya ditemani beliau, Bu Ati Inayah, selaku guru pendidikan agama Islam ya di SD Negeri Surusunda 02. Apa kabarnya Bu Ati? Sehat? Ya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ya, pada kesempatan kali ini kami berdua akan melaksanakan percakapan praobservasi ya dengan tujuan untuk mempersiapkan diri oleh Bu Ati ya supaya lebih siap ketika nanti diobservasi. Nah, ini juga sebagai rangkaian dalam praktek coaching supervisi akademik yang akan saya lakukan ke depannya. Baik, sudah siap ya Bu ya? Siap. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, untuk yang pertama pertanyaannya itu mengenai tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Ati sendiri ketika nanti kegiatan pembelajarannya berlangsung. Ya. Terima kasih kepada Pak Ahmad Nurul Huda untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama adalah siswa mampu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, siswa mampu menghafal Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan ke peserta didik. Baik, berarti tujuan utamanya berkaitan dengan pembelajaran Quran surat At-Tin ya Bu ya. Bisa membaca gitu kan. Dan juga paham mengenai itu ya terjemahannya gitu ya Bu ya. Baik, untuk tujuannya tadi sudah, kemudian area pengembangan Bu yang ingin dicapai, yang ingin didapat dari pembelajaran itu. Ya. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai di sini yang pertama adalah untuk pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Untuk area pengembangan dari pengetahuannya nanti diharapkan siswa mampu menghafal Quran surat At-Tin. Dan juga keterampilannya siswa nanti bisa membaca Quran surat At-Tin dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Dan yang ketiga untuk sikapnya nanti diharapkan siswa terbiasa untuk membaca Quran surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga untuk area pengembangan yang lebih ingin diamati secara khusus nanti adalah di bagian strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi yang konten. Begitu Pak. Baik ya Bu ya. Tadi ada area pengembangannya dari pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dan juga tadi diminta secara khusus ya untuk diamati pada bagian pembelajaran diferensiasi khususnya kontennya ya. Baik, nanti saya akan coba amati bagian itu ya Bu. Dan untuk selanjutnya Bu, pada bagian strateginya. Ya, strategi yang sudah disiapkan apa saja Bu untuk kegiatan pembelajaran itu? Ya, untuk strateginya sendiri, yang pertama nanti ada strategi make a match. Jadi nanti di situ siswa akan memasangkan lafal dan juga terjemah dari Quran surat At-Tin yang nanti akan dipadukan menjadi kalimat dan juga terjemah yang sesuai. Kemudian yang kedua untuk diskusi dan juga tanya jawab. Kemudian untuk selanjutnya strategi yang ini yang lebih khusus yaitu untuk menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, khususnya diferensiasi konten, kemudian proses dan juga produk. Baik, berarti tadi itu strateginya ada make match, diskusi tanya jawab dan juga pembelajaran diferensiasi ya, mencoba praktekkan ya, yang kemarin dipelajari. Dan juga untuk medianya Bu, kalau medianya apa saja? Kalau media berarti karena tadi kita menggunakan make match, berarti nanti ada medianya, nanti akan disediakan potongan-potongan ayat dan juga terjemahan dan juga terjemahannya yang nanti anak-anak akan memasangkan dari potongan-potongan kartu itu. Kemudian yang kedua audio dan juga LCD. Ya. Itu baik ya, berarti nanti ada kartu ya. Kartu untuk kegiatan make match dan juga nanti ada mungkin LCD audio, berarti nanti akan menampilkan ya tentang lafal surat At-Tin gitu ya lewat video. Baik.
Baik Bu Ati, untuk kegiatan pembelajarannya ya, rencananya ini dilaksanakan di kelas berapa dan kira-kira kapan waktunya itu Bu Ati? Ya, untuk pembelajarannya akan dilaksanakan di kelas 4 hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024. Baik, berarti siap ya di Siap. kelas 4 tanggal 4 ya Maret 2024 bertepatan pada hari Senin. Senin. Baik. Ya, Pak. Ya, mungkin itu saja ya yang ingin saya tanyakan ya dari kegiatan percakapan praobservasi ini. Nah, untuk yang terakhir ya Bu ya, mungkin ini saya tanyakan apa yang Bu Ati dapatkan dari kegiatan percakapan praobservasi ini. Ya. Tentu saja dari percakapan ini, praobservasi ini saya bisa mengambil manfaat yang sangat banyak, yaitu yang pertama, saya jadi mempunyai persiapan yang lebih sebelum nanti pada pelaksanaan pembelajaran, dan juga saya bisa mempersiapkan strategi dan fokus untuk tujuan pembelajaran itu tercapai kepada peserta didik. Baik, berarti jadi ada persiapan yang lebih matang ya Bu ya. Ya. Baik, semoga nanti kegiatan selanjutnya ya pada kegiatan observasi di kelasnya bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ati ya. Ya, Pak. Iya, nanti kita ketemu lagi pada kegiatan atau sesi observasi di kelas ya. Alhamdulillah tadi kami berdua sudah selesai melaksanakan percakapan praobservasi ya. Kemudian semoga nanti kegiatan selanjutnya pada observasi bisa berjalan dengan lancar ya untuk Bu Ati, dan sampai jumpa lagi di kegiatan observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipimpin oleh Mas Devi. Silakan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita
Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pembelajaran di pagi hari ini, ya. Yang pertama, Guru harapkan sekarang kita akan mendengarkan dulu, ya. Nanti kamu akan mendengarkan surat tertib yang akan Guru perdengarkan lewat audio. Kalian silakan untuk mencermati dan mendengarkan dengan baik, ya. Dari A adalah huruf apa ini? Huruf apa anak-anak? Huruf ta, ya. Huruf ta, maka huruf ta ada tanda baca apanya? Tanda baca apa? Tasydid, ya. Maka ini disebut dengan hukum bacaan apa tadi? Barang-barang yang keras? Benar? Kamu hafalnya apa, Mas? Waktu ini wazaitun. Sudah sesuai ya? Waktu ini wazaitun sudah sesuai. Kemudian Waturi asiri. Coba lihat. Oh iya, betul sekali. Ya, jadi kelompok 1 menemukan ayat potongan dari surat Takwin ayat pertama dan ayat kedua. Kita beri tepuk tangan. Sekarang kembali ke tempat duduk kalian. Sudah selesai. Sekarang kelompok 2, silakan. Ya. Oke. Coba Mbak Sarila, Guru kepengen tahu kamu mendapatkan potongan ayat surat Takwin. Bunyinya apa? Dibacakan dulu. Ya, di sini kamu menemukan hukum bacaan apa, Mbak Sarila?
terjemah dan juga lafalnya, ya, lafal dan juga terjemahannya. Silakan. Ya. Alhamdulillah, kita pada hari ini sudah selesai melaksanakan pembelajaran Quran surat At-Tin, ya. Dan Ibu Guru harapkan nanti kalian bukan hanya mengamalkan untuk membaca Al-Quran di sekolah, tapi juga silakan untuk sering-sering mengamalkan membaca surat At-Tin di rumah, ya. Dan untuk selanjutnya kita ingin sekali lagi untuk membaca Quran surat At-Tin bersama-sama, ya, untuk mengingat kembali materi kita pada pagi hari ini. Yuk kita baca kembali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, silakan untuk membaca Quran surat Al-Asr sebelum pulang. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Guru tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali dengan saya Ahmad Huda, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan beliau Bu Ati Inayah, ya, selaku guru pendidikan agama Islam, ditemani dengan beliau Bapak Werdi Yunanto selaku pengajar praktik. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan lanjutan setelah kemarin sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas, dan sekarang kita akan melanjutkan kegiatan pasca observasi. Sudah siap ya Bu Ati ya? Baik. Nah, dari rangkaian kegiatan pasca observasi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, ya, terkait dengan setelah berjalannya kegiatan observasi kemarin. Nah, diantaranya yang pertama ya buat ya, dari kegiatan observasi kemarin karena sudah berjalan dengan baik, ya, mungkin apa yang buat dirasakan dari kegiatan kemarin? Terima kasih. Dari kegiatan observasi kemarin atau pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, saya merasa sangat senang, ya, khususnya karena di sana saya lebih banyak memiliki pengalaman yang pembelajaran yang berbeda, diantaranya pembelajaran yang berdifferensiasi, dan juga kemarin ada beberapa hal baru yang saya dapatkan seperti membuat kesepakatan kelas dan sebagainya. Jadi di sana saya antusias sekali untuk nantinya bisa melaksanakan pelajaran yang lebih menarik lagi, yang lebih diferensiasi lagi. Berarti ada perasaan senang ya mendapat ilmu baru terkait apa kemarin juga pembelajaran diferensiasi, coba praktekan dan juga mencoba praktekan yang kesepakatan kelas gitu ya Bu ya. Baik. Nah, kemudian bisa diceritakan kembali apa tidak mengenai tujuan pembelajaran sama area pengembangan yang dilaksanakan kemarin ketika kegiatan pembelajaran. Ya. Kebetulan kemarin materi yang saya ambil adalah dari kelas 4, materi tentang Quran surat At-Tin, di mana tujuan pembelajaran yang ingin saya harapkan dari siswa dari peserta didik yaitu yang pertama, saya mengharapkan agar nanti anak-anak bisa membaca Quran surat At-Tin dengan lancar dan juga dengan tertib. Kemudian yang kedua, siswa juga mampu bukan hanya membaca tapi menghafal, ya. Jadi bisa menghafal Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Dan juga yang ketiga yang ingin diharapkan oleh saya yaitu
anak bukan yang membaca, menghafal, tapi juga menerapkan ilmu tajwidnya. Jadi di dalam surat Fatin itu ada bacaan-bacaan yang harus menerapkan ilmu tajwid, sehingga cara bacanya nanti harus sesuai, harus benar, sesuai dan juga target. Baik, jadi tujuannya tadi mungkin ada 3 ya Bu ya. Jadi siswa diharapkan bisa membaca, juga menghafal ya, juga bisa menerapkan ilmu tajwidnya gitu ya Bu ya. Itu untuk tujuannya ya. Dia untuk area pengembangannya sendiri Bu. Ya. Kemudian untuk area pengembangannya kemarin ya dari area pengembangan pengetahuan, kemudian keterampilan dan juga sikap. Dan juga kemarin juga yang ingin lebih diamati oleh Pak Ahmad kemarin lebih ke yaitu tadi pembelajaran yang diferensiasi, yang lebih ke kontennya yang kemarin ingin diamati oleh Pak Ahmad kepada saya. Tapi area pengembangannya seperti kemarin yang sudah dilaksanakan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan sama sikap dari siswanya ya. Dan juga tentang pembelajaran diferensiasinya ya. Kemarin kan minta dari requestan untuk lebih diamati ya, untuk pengembangan yang kontennya juga ya. Baik, tadi sudah untuk tujuan pembelajarannya sendiri. Untuk kegiatan pembelajaran kemarin apakah sudah tercapai 100% atau mungkin dari berapa persen gitu? Ya, terima kasih. Kalau dari tujuan pembelajaran ingin saya capai kemarin, kalau di prosentase sekitar sudah 80% sudah bisa tercapai dengan tujuan pembelajaran itu. Karena saya lihat dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, anak-anak sudah lebih antusias untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti contoh kemarin saya menerapkan strategi-strategi yang unik, yaitu dengan strategi marking match dengan menggunakan kartu ya, marking match, kemudian menggunakan audio dan juga video yang dimana hal itu anak-anak akan lebih tertarik dan lebih mudah untuk memahami, kemudian menghafal Quran surat Al-Insan dengan materi yang disajikan. Berarti dari tujuan yang sudah diterapkan kemarin kemungkinan sudah 80% ya tercapai ya. Apalagi kemarin sudah menerapkan berbagai macam strategi dan media ya, supaya menunjang tujuannya agar bisa tercapai. Nah, dari kegiatan pembelajaran kemarin itu ya, kalau dari rentang 1 sampai 10 menurut Bu Ati sendiri, dari semua proses dari awal sampai akhir kegiatan observasinya kemarin pembelajarannya pada nilai berapa? Kalau saya sendiri, karena tentunya saya ingin tujuan saya tercapai, sehingga bagaimana caranya saya membuat suasana kelas itu menjadi menyenangkan dan juga anak memahami apa yang kita pelajari. Kalau dinilai dari rentang 1 sampai 10, saya nilai 9. Ya. Baik, berarti kalau dari pengamatan Bu Ati sendiri dari kegiatan kemarin berarti sudah berada pada nilai 9 gitu ya Bu. Tapi ya sudah baik gitu mungkin menurut Bu Ati ya. Ya, baik. Ya, kemudian apakah masih ada hal yang masih kurang atau mungkin perlu ditingkatkan gitu ya, apalagi berkaitan dengan kegiatan kemarin dan pembelajaran kemarin? Tentu saja masih ya Pak. Jadi kita ingin selalu meningkatkan kualitas pendidikan yang terkait dengan anak. Tentu saja belum 100% dan kita ingin senantiasa meningkatkannya. Tentu saja karena di sini saya pokoknya ingin pembelajarannya lebih berdiferensiasi, berarti berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya Pak. Ini awal mula saya menerapkan pembelajaran itu juga merupakan salah satu inovasi yang baru. Kemudian kemarin juga ada yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya, yaitu dari kesepakatan kelas yang sebelum-sebelumnya memang belum pernah saya terapkan. Jadi itu yang membuat pembelajaran menjadi berbeda gitu Pak. Jadi yang ditanyakan tentang yang perlu ditingkatkan berarti untuk strategi yang kedepannya mungkin itu akan lebih difokuskan lagi ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentu saja tadi mengacu pada
pengembangan yang ingin saya capai yaitu dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikap itu yang tidak bisa tidak bisa ditinggalkan. Jadi dari pengetahuannya diksi, benak, bisa menghafal tentang surat At-Tin, kemudian keterampilannya selain bisa menghafal, anak-anak juga terbiasa untuk terampil membaca surat-suratan pendek atau Al-Quran di kehidupan mereka sehari-hari, dan juga menerapkannya ketika mungkin mereka sholat itu setiap kali mereka sholat, surat-suratan pendek yang sudah dihafal di sekolah itu mereka baca. Jadi mereka akan lebih menghafal dalam kehidupan sehari-hari. Iya, berarti yang saya dapat mungkin ya yang ingin ditingkatkan mengenai hal-hal baru yang kemarin ya, yang baru diterapkan, apalagi mengenai pembelajaran diferensiasi dan juga mengenai aplikasi kesepakatan kelas ya, di kelasnya seperti apa, dan juga mungkin ingin menerapkan pembelajarannya supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, bagi siswa bukan hanya di sekolah saja tapi juga nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari mereka gitu ya Bu ya. Nah, dari hal tersebut Ibu ya, yang tadi yang perlu ditingkatkan, apakah dari Bu Ati sendiri mungkin ada strategi khusus yang bisa dilakukan itu supaya hal tersebut bisa lebih ditingkatkan? Ya, tentunya banyak sekali sekarang ya kayak aplikasi yang bisa mendukung saya untuk meningkatkan strategi pembelajaran saya, seperti kita bisa mencari dari berbagai webinar, penampilan seminar, dan juga dari PNM itu kan banyak sekali contoh-contoh dari pembelajaran yang unik dan berbeda. Nantinya bisa saya apa di kelas, pembelajaran bisa lebih menarik, berinisiasi, dan juga lebih ke memenuhi tujuan pembelajaran agar tercapai. Jadi mungkin beberapa strateginya ingin belajar dari webinar itu ya secara online itu ya, dan juga mungkin lebih memanfaatkan lagi dari media PNM gitu ya. Lalu ya itu bagus itu ya Bu ya. Kemudian kira-kira ya Bu, kapan akan dimulai rencana tersebut Bu? Apakah dalam waktu dekat atau mungkin kapan? Tentu saja Pak, karena kalau dilihat itu kemarin sudah dari pembelajarannya sudah pakar observasi itu kalau menurut saya sudah sangat anak-anak sudah antusias, anak-anak sudah berhasil mencapai tujuan belajar yang saya harapkan. Insya Allah nantinya kedepannya dalam waktu dekat akan saya aplikasikan lagi di pembelajaran di kelas yang lain. Baik, berarti dalam waktu dekat ya, jadi bulan-bulan ini. Baik ya Bu. Mungkin berarti rencananya dalam waktu dekat ini bulan-bulan ini ya Bu ya, bulan Maret ini ya Bu. Baik Bu, untuk yang terakhir nih Bu, dari kegiatan rangkaian kemarin ya Bu ya, dari awal observasi dan sekarang kita melakukan kegiatan pasca observasi, apakah ada hal baru atau sesuatu yang bisa Bu Ati dapatkan? Tentu saja banyak sekali yang saya dapatkan. Yang pertama dari persiapannya ya. Kalau biasanya kita mengajar mungkin dari kepala sekolah supervisi dan nilai saja, kalau untuk sekarang kita lebih ke persiapannya lebih matang, karena di awal sudah ada pra-observasi atau wawancara awal dulu sebelum pembelajaran, dan juga ketika di kelas pun kita diikuti pembelajarannya apakah sudah sesuai, dan juga banyak materi-materi yang saya dapatkan dari situ yang berbeda dari pembelajaran yang lain, sehingga saya lebih siap dan juga lebih antusias untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya dan juga seperti sekarang setelah selesai kita juga ada ini observasi juga ada wawancara lagi, sehingga dari awal kita persiapan, di pertengahan kita di observasi, dinilai, dan di akhir kita ada evaluasi, sehingga insya Allah kedepannya ketika hal seperti ini mungkin diterapkan ke guru-guru yang lain, maka pembelajaran kelas akan lebih menarik dan tujuan belajar akan lebih tercapai. Jadi mungkin banyak hal yang bisa diambil ya Bu ya dari kegiatan ini ya Bu ya. Jadi ada lebih persiapan ya, yang lebih matang gitu kan ya Bu ya.
dan juga hal baru ini kalau diterapkan mungkin juga jadi lebih baik mungkin bagi rekan-rekan yang lain juga gitu, ya. Karena di sini kita bukan menilai seperti kegiatan observasi yang mungkin tempo dulu gitu kan, ya. Karena di sini kan ada berbagai rangkaian percakapan awal dulu itu supaya berpersiapan gitu ya Bu ya. Iya, baik. Terima kasih ya Bu ya sudah menemani saya untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi di akhir rangkaian ini. Dari awal kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi, rangkaian observasi, dan terakhir ini pasca observasi. Terima kasih ya Bu ya. Baik, ya. Sekian tadi saya dan beliau Bu Ati sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Dan semoga dari kegiatan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain juga. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan berikutnya.